Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi, Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan salihan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala nikmat dan karunia kepada kita sampai dengan detik ini. Di kesempatan pagi hari ini masih memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita semua, sehingga salah satu yang merupakan kewajiban bagi seorang mukmin juga adalah hendaknya ia bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan. Di antara bentuk rasa syukur seorang hamba adalah berusahalah ia menjadi pribadi yang selalu menjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjaga dan melaksanakan setiap apa yang menjadi perintah, menghindar dan menjauhi dari apa yang menjadi larangan di dalam syariat. Baik, hadirin sekalian, juga para pemirsa rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Himbauan terlebih dahulu, khususnya bagi para jamaah ya yang hadir di sini, para santri ataupun yang lainnya, jangan sampai ada yang pura-pura nulis ya, padahal menggambar. Yang paling penting adalah apa yang disampaikan faham. Memang harusnya tahapannya itu apa? Mendengarkan, faham, baru tulis. Itu tahapannya. Dengar, simak, paham. Apa yang difahami ditulis. Nah, sebagian di antara hadirin itu apa? Ayo we tungkul. Jeung tidak memahami apa yang disampaikan. Artinya ada sesuatu yang ditulis itu selain dari apa yang disampaikan. Ya. Ini di antara adab bermajelis juga. Kalau sebagian di antara antum berada di dalam majelis ilmu yang di dalamnya apa? Sebuah hadis dikatakan majtama'a qaumun
fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Ada 4 keutamaan paling tidak. Masih banyak keutamaan, bukan cuma terbatas 4. Masih banyak keutamaan yang bisa diperoleh seorang yang duduk di majelis ilmu, khususnya di dalam masjid. Yang 4 hal ini bisa sia-sia ketika seorang dalam tanda kutip berkhianat, pura-pura berada di dalam majelis padahal sibuk melukis. Paham? Ini bukan cuma di sini, kajian manapun. Ya, karena sebagian khususnya santri, ya, kalau diam di asrama ketahuan nanti dimarahin atau dihukum. Sudah hadir di majelis tapi sibuk melukis, sibuk menggambar. Ini tidak layak dilakukan, apalagi seorang santri atau talibul ilmi. Tidak layak dilakukan oleh siapapun, ya. Maka kalau antum mau menulis, silahkan menulis, sama sekali tidak dilarang, tapi sesuatu yang betul-betul bermanfaat sesuai dengan apa yang disampaikan di dalam majelis tersebut. Ya. Bisa difahami? Paham tidak? Baik. Nanti ditembak nih. Kalau ada yang gambar-gambar langsung tembak. Fulan. Udah kelihatan. Kalau di depan itu kelihatan. Si fulan itu betul nulis apa yang disampaikan. Si fulan itu sibuk dengan yang lain, itu kelihatan. Nanti antum kalau jadi guru, paham. Apalagi di kelas, lebih mudah lihatnya. Ya. Taib ikhwas sekalian, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Di antara nikmat juga bahwa sebelum kita masuk kepada dars, kepada pelajaran atau pembahasan, di antara bentuk nikmat yang Allah berikan kepada seorang mukmin juga adalah, dan ini nikmat besar, adalah dipertemukannya dengan bulan Ramadan. Subhanallah, 1 atau 2 hari lagi kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Ini bukan bulan biasa. Kalau di dalam dunia buah-buahan itu ada musim durian, musim mangga, musim rambutan, musim apapun. Maka dalam bulan-bulan Hijriah ada yang namanya musim kebaikan, musim amal saleh, musim ketaatan, musim di mana waktu tersebut diobral rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, diobral pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau dapat rambutan, mangga, durian pada waktu musimnya, apakah cicing berdiam di rumah, ucang angge, ngopi hungkul? Tidak. Apa yang harus dilakukan? Keluar rumah, cari buah-buahan tersebut, mumpung banyak. Begitu tidak? Hah? Dapat nggak kalau ucang angge cuman uncang-uncang kaki di rumah? Musim durian ini. Bisi, ada durian jalan ke rumah, diam dulu. Mangga datang tiba-tiba datang, setruk misalnya, tanpa ngapa-ngapain. Bisa tidak? Nggak bisa. Demikian juga dengan bulan Ramadan. Obralan kebaikan, rahmat, ampunan tersebut diupayakan dengan melaksanakan ketaatan dan amal saleh. Banyak istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan ampunan, tapi banyakannya diem, nggak ngapa-ngapain, cuman sholat 5 waktu, nggak dapat apa-apa. Paham? Nah, maka sebuah keutamaan dan nikmat yang sangat besar ketika kita berjumpa dengan bulan Ramadan, maka bersiap. Kita perlu bersiap, berazam, bertekad untuk melaksanakan berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala 1 atau 2 hari ke depan. Bersiap. Di antaranya adalah apa yang kita biasa lakukan, yaitu tilawatul Quran. Ini salah satu di antara amalan terbaik yang bisa dilakukan di bulan Ramadan. Nah, nanti mungkin kita coba singgung-singgung.
Baik, hadirin juga para pemirsa sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita lanjut pembahasan berkaitan dengan matan Muqaddimah Jazariyah. Yang pertemuan lalu kita telah menyelesaikan pembahasan ahkamul madd. Ya, ahkamul madd. Bahkan 2 pekan lalu di masjid di sini ya membahas cukup rinci meskipun tidak betul-betul detail ya. Kita coba buat rangka umum ya, rangka umum dari pembahasan tentang ahkamul mad ya, hukum-hukum seputar mad, kemudian jenis-jenisnya. Ya, mudah-mudahan betul-betul bisa difahami. Baik. Kalau di dalam kitab secara urutan setelah ahkamul mad itu membahas tentang bab al-waqfu wal ibtida ya. Babul waqfi wal ibtida ya. Baik. Dikatakan di sini babul waqfi wal ibtida. Bab pembahasan tentang waqaf dan ibtida. Apa itu waqaf? Berhenti ya. Wal ibtida. Apa itu ibtida? Memulai. Jadi memang dalam adab membaca Al-Quran, dalam ketentuan membaca Al-Quranul Karim, dia ada berhenti, ada memulai. Ya, maka ini pembahasan yang sangat penting. Baik, di dalam perlu diketahui terlebih dahulu bahwa di dalam matan Jazariyah, ya, Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala menyusun tentang bab waqaf dan ibtida atau babul waqfi. Kalau dikatakan pembahasan itu terkait babul waqfi ya, maka ini sudah mencakup ibtidanya juga. Meskipun hanya disebutkan waqafnya saja. Baik. Di dalam matan Jazariyah ya. Imam Ibnul Jazari menyebutkan setidaknya 3 mungkin ya. 3 pembahasan tentang ilmu Al-Quran. Ya. Ilmu Al-Quran secara umum 3 pembahasan. Meskipun ya, mungkin perlu diketahui terlebih dahulu bahwa ilmu waqaf dan ibtida itu terpisah, bukan masuk kepada bab tajwid. Bukan masuk kepada bab tajwid, fasahatul huruf, kemudian ahkam ikhfa, ghunnah dan lain sebagainya. Tapi ini ilmu tersendiri, waqaf dan ibtida itu. Jadi pembahasannya berkaitan dengan husnul ada, adab membaca Al-Quran secara umum, adab. Bagaimana kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan apa yang menjadi konteks pembahasan ataupun makna utuh di dalam ayat-ayat yang dibacakan sehingga tidak rancuh. Maka waqaf dan ibtida itu ilmu tersendiri, berbeda dengan hukum tajwid yang kita ketahui. Ya. Bahkan terkadang kitab pembahasannya berbeda. Ada kitab ahkamut tajwid, ada kitab waqaf. Kitab waqaf ini kadang lebih tebal bahkan. Karena memang sedikit rumit ya. Sedikit rumit. Karena untuk memahami tentang waqaf dan ibtida sangat dibutuhkan pemahaman. Pemahaman terhadap apa? Tentu saja ayat-ayat Al-Quran. Untuk bisa memahami ayat-ayat Al-Quran yang dibaca oleh seseorang, yang dibaca oleh kita, butuh apa? Untuk faham apa yang dibaca oleh seseorang, butuh apa? Kira-kira. Coba jawab. Butuh apa? Hah? Butuh belajar. Ya, belajar apa? Belajar apa? Ilmu apa? Pengetahuan apa? Supaya kita bisa memahami ayat yang dibaca. Ilmu apa? Hah? Bahasa Arab. Cukup bahasa Arab? Hah? Itu kan udah belajar bahasa Arab. Naam, la, ana, anta, antum. Cukup belajar bahasa Arab? Ternyata tidak.
ternyata harus paham apa? Tafsirnya. Ternyata harus paham fiqih, ilmu fiqih atau usul fiqih yang terkandung di dalam ayat yang dibaca. Waduh, susah ternyata. Ya tidak. Karena untuk membaca Al-Quran, ya sama sebetulnya. Adab membaca Al-Quran itu sama persis seperti ketika kita berbicara. Kalau misalnya saya katakan sempurna nggak makna barusan? Kalau misalnya saya katakan berhenti, antum waqaf. Kaharti tidak? Tidak. Harusnya lanjut, karena belum sempurna. Begitu tidak? Atau misalnya saya berhenti dalam kalimat, antum enggak boleh salat, hukumnya haram. Berhenti. Selesai. Waduh, kaget nggak? Waduh, mahat sesat. Kalabur. Kalau antum sedang berhadas. Ini harusnya kalimatnya sempurna seperti itu. Antum tidak boleh salat haram hukumnya kalau misalnya sedang berhadas. Belum bersuci. Ini kalimat sempurna. Kalau dari kita potong. Contoh surat Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fawailul lil musallin. Allahu akbar. Bagaimana antum salat? Yang ngerti, waduh. Sebagian enggak kaget karena enggak ngerti. Apa artinya? Fawailul lil musallin. Celaka bagi orang-orang yang salat. Antum waqaf. Baik. Ini waqaf ada arti juga yang lain. Ada waqaf umum, ada waqaf khusus. Waqaf umum itu adalah, sebagian ulama menyatakan waqaf dan ibtidah ya. Waqaf dan ibtidah umum itu adalah ketika kita mulai baca Al-Quran sejak awal tilawah. Waqaf yang umum juga adalah ketika kita selesai tilawah. Oke. Jadi maqta' ya. Ini maqta' juga untuk perlu difahami. Mana sisa musyrif? Enggak ada. Baru mau sampaikan kepada beberapa yang tidak ada ini. Maqta', kita ambil sebuah penggalan beberapa ayat di dalam sebuah surat itu pengen kita jelaskan. Ini enggak boleh sembarangan. Seperti tadi kita membaca surat Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din ya al-ma'un tadi fadzalika alladhi yu'adun al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Allahu akbar. Paham artinya? Celaka bagi orang salat. Allahu akbar, selesai. Jadi maqta' ini waqaf, namanya waqaf haqiqi. Ya, waqaf haqiqi dan ibtidah haqiqi. Artinya apa? Menyelesaikan bacaan. Boleh tidak di situ? Enggak boleh. Apa artinya? Celakalah bagi orang-orang yang salat. Allahu akbar. Sampai di situ selesai. Dia di rakaat kedua baca alladzina hum an salatihim, enggak meskipun nyambung dalam salatnya, ini enggak benar seperti ini. Paham? Contoh dalam ayat lain. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah. Itu artinya larangan untuk salat juga sama. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian dekat-dekat salat. Artinya enggak boleh melakukan salat. Itu waqaf di sini. Meskipun nanti ibtida'nya adalah la taqrabus salata wa antum sukara. Enggak boleh melaksanakan salat ketika dalam kondisi mabuk. Paham? Meskipun antum tadi ulangi dari ibtida'nya, mengulang bacaannya dari la taqrabus salata wa antum sukara. Bahkan dalam satu salat, dalam satu rakaat misalnya. Ini bukan adabnya, faham? Contoh ini agak relate bagi yang memperhatikan. Ibtidah misalnya, ibtidah yang hakiki, yang betul-betul mengawali tilawah dalam salat. Rakaat pertama.
Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Waladdallin. Diawali oleh, lihat. Mata'an lakum wa li'an'amikum. فإذا جاءت الطامة الكبرى. Ada masalah nggak? Yang ngerti masalah. Yang nggak ngerti, bagus sekali ini. Gila. Apa masalahnya? Hah? Potongan ayat suratnya itu bagaimana? Lihat apa artinya? Mata'an lakum wa li'an'amikum. Sebagai kesenangan, nikmat bagi kalian dan juga bagi hewan-hewan ternak kalian. Dan apabila datang as-sakhah atau at-tammatul kubra, ya, kebinasaan yang besar. Paham? Nah, makanya sangat penting untuk mempelajari wakaf dan ibtidah. Paham di sini? Itu sangat-sangat penting, ya. Ketika berbicara juga tadi ya wakaf yang hakiki ataupun ya tadi kita katakan bukan ya sebagian mengistilahkan dengan wakaf hakiki atau tadi saya istilahkan biar nggak banyak istilah ya wakaf umum. Wakaf umum itu apa? Ketika kita berhenti untuk menyelesaikan tilawah itu wakaf umum katakanlah atau hakiki. Ibtidah yang hakiki atau yang umum adalah ketika kita memulai tilawah pertama kali. Kalau yang khusus, berarti apa? Ketika berada di dalam tilawah, di pertengahan tilawah. Ya, nanti kita coba akan bahas. Taib. Para hadirin sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an, juga para pemirsa rahimani Allah wa iyyakum. Maka di dalam Muqaddimah Jazariyah Imam Ibnul Jazir rahimahullahu taala setelah menjelaskan, ya menyebutkan tentang ilmu yang pertama yaitu berkaitan dengan tilawah, ya. Berkaitan dengan tilawah atau hukum-hukum seputar bacaan Al-Quranul Karim atau hukum tajwid secara umum, ya. Maka setelah itu kemudian beliau membahas tentang apa? Waqaf dan ibtidah. Yang dikatakan dalam awal baitnya apa? Wa ba'da tajwidika lil hurufi labudda min ma'rifatil wuqufi wal ibtidah. Ya. Setelah engkau mengetahui tentang wa ba'da tajwidika lil hurufi, setelah engkau mentajwidkan, membaguskan bacaan sesuai kaedah-kaedah yang berlaku, la budda min ma'rifatil wuqufi wal ibtida. Ya. Maka harus juga mengetahui tentang apa? Hukum seputar waqaf dan ibtida. Karena ini akan sangat-sangat menjadi penting, ya. Bahkan sebagian ulama menyatakan apa? Man lam ya'rifil waqfa lam ya'rifil Qur'an. Subhanallah. Siapa saja yang tidak faham terkait dengan waqaf dan ibtidah, maka dia sesungguhnya tidak mengerti Al-Quran. Tidak mengerti Al-Quran. Repot nggak ini? Repot. Aduh, ternyata kita lama-lama belajar ini, makanya sangat penting juga difahami oleh para guru, ya. Jadi pilih-pilih ketika wakaf itu harus betul-betul perhatian. Sebagian ulama menyatakan juga min tamami ma'rifatil Quran, yaitu ma'rifatul waqfi wal ibtida. Ya. Min tamami ma'rifatil Quran ma'rifatu al waqfi wal ibtida. Ya. Di antara kesempurnaan pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Quran, pemahaman terhadap praktek membaca Al-Quran, kalau konteksnya pembahasan tilawah, adalah apa? Ma'rifatul waqfi wal ibtida. Mengetahui tentang waqaf dan ibtida. Makanya di antara makna tartil, ini level tartil itu adalah ya, level tertinggi kita katakan. Level tertinggi dalam membaca Al-Quranul Karim. Kesempurnaan, level paling sempurna dalam membaca Al-Quranul Karim. Dan ini harus dilakukan oleh setiap mukmin. Di antara makna tartil yang disebutkan dalam ayat apa? Warattilil Qur'ana tartila. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu
Beliau menyatakan apa? Makna tartil? Apa makna tartil itu? Terus tanya Syekh Google ya. Enggak. Tajwidul huruf ya. Tajwidul huruf wa ma'rifatil wuquf. Tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Beliau menyatakan bahasa tartil itu, tartil ya. Bahasa tartil itu maknanya adalah tajwidul huruf, menyempurnakan bacaan secara hukumnya. Itu hukum tajwid ya. Wa ma'rifatul wuquf, dan juga mengetahui tentang ilmu apa? Waqaf dan ibtida. Sepaket kalau katakan waqaf maka berkaitan dengan ibtida juga. Maka sangat penting untuk memahami waqaf. Baik, ada permasalahan sekarang. Tadi kalau dikatakan memahami tentang waqaf dan ibtida itu adalah ketika dia faham apa saja tadi? Bahasa Arab. Kemudian apa? Tafsir juga perlu terkadang atau cukup sering juga berkaitan dengan apa tadi? Hukum ya, hukum syar'i atau hukum fiqihnya. Baik. Bahasa pun tidak hanya sekedar apa? Anak ente saja ya. Nahwu sorof terkadang juga sangat, bukan terkadang, harus juga betul-betul difahami. Terus bagaimana? Aduh panjang, masih panjang ternyata ya. Untuk kita bisa mumpuni dari sisi pemahaman terhadap waqaf dan ibtida. Maka yang paling mudah adalah bagaimana si guru, antum punya guru. Bagaimana ketika antum punya guru itu seperti apa waqaf dan ibtidanya. Oke, guru yang punya kualitas yang baik itu mengarahkan terkait dengan waqaf dan ibtidanya. Waqaf di sini. Waqaf di sini, ibtidanya di sini. Ya. Ya, karena ini perhatian harus betul-betul dilihat. Harus betul-betul dilihat oleh seorang guru, enggak bisa sembarangan. Waqaf di makanya kadang kalau sebagian halaqah itu ya ditegur oleh gurunya, jangan waqaf di sini. Waqafnya di sini. Jangan berhenti di sini. Ya. Mulai dari sini. Nah, ini juga sangat penting. Di antara contohnya tadi, kita kalau katakan, makanya sebagian bertanya, ya, mungkin tidak secara langsung ya. Kalau ditegur, jangan wakaf di sini. Atau kadang wakaf, kemudian lanjut, jangan mulai di sini. Masih ingat ada beberapa, biasanya kita tegur, jangan mulai di sini, mulai dari sini. Atau wakafnya di sini. Contoh tadi seperti, Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah. Waqaf. Ada masalah di sini? Masalah ini. Kalau dia lanjut, wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Ada masalah? Masalah besar. Enggak ngerti ya, enggak ngerti ya. Masya Allah. Bagus-bagus saja. Yang ngerti. Coba tuh, jangan dekat-dekat sholat. Antum jangan melaksanakan sholat. Wa antum sukara hatta ta'lamun. Seolah saya berbicara tadi. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan melaksanakan sholat. Dan kalian dalam kondisi mabuk, lihat, enggak paham. Meskipun dalam satu sholat, dalam satu rakaat. Nah, ini contoh kecil saja. Ini bahkan ya contoh bukan kecil juga ya. Bisa sangat-sangat fatal di sini. Ya. Intinya mempelajari dan memahami tentang waqaf dan ibtida ini sangat-sangat penting. Bagaimana kalau guru ini sudah mengarahkan atau mungkin sebagian tidak punya guru? Apa yang harus dilakukan? Ikuti apa? Tanda-tanda waqaf yang ada di dalam mushaf. Itu paling aman sudah. Kalau tidak tahu apa-apa, tidak faham, dan seterusnya, maka ikuti saja tanda-tanda waqaf yang ada di dalam mushaf. Meskipun tanda-tanda waqaf antara satu mushaf dengan mushaf yang lainnya apa? Beda-beda. Kok bisa? Ini kadang jadi pertanyaan. Kok bisa? Kenapa bisa? Karena memang waqaf itu adalah ijtihad para ulama. Ijtihad para ulama. Meskipun ada garis-garis besar tentu saja. Garis besar dalam artian ada yang disepakati, ada yang khilaf, ada yang berselisih. Nah, di sini bagusnya waqaf. Di sini tidak
tidak boleh wakaf atau bagusnya tidak wakaf. Tapi kalau sudah urusannya seperti tadi, la taqrabus shalah, enggak mungkin di situ ada tanda wakaf. Ya. Mau jim, mau shalah, mau qala, enggak mungkin ada tanda wakaf. Paham? Kalau memungkinkan ada tanda lam alif. Ya. Paham? Ya. Lam alif atau alif lam? Lam alif, ya. La. Artinya apa? La taqif. Jangan berhenti. Nah, jadi ada kesepakatan di mana yang ketika maknanya itu harus betul-betul sempurna, maka di sini pasti para ulama bersepakat. Yang khilaf itu biasanya ada yang kaitannya dengan wakaf hasan, ada yang tandanya jim, sala atau qala. Atau maknanya jim jaiz, boleh. Jim itu jaiz, boleh wakaf. Qala. Tahu tanda qala? Qala itu apa? Artinya qif aula, al-waqfu aula. Waqaf lebih utama. Waqaf lebih utama, tapi boleh disambung. Ada yang salat juga. Pernah lihat? Apa maknanya? Al-waslu aula. Wasal lebih utama. Itu makna tanda-tanda waqaf. Ya. Makanya berselisih. Kalau yang pasti ya banyak yang disepakati, maka pasti itu adalah hal yang merusak dari sisi makna. Nah, yang khilaf itu biasanya yang tadi, ya, ada jim, ada qala, ada salat dan seterusnya. Nah, ya dari sini ya intinya yang ingin coba disampaikan adalah bahwa ilmu waqaf dan ibtida sangat-sangat penting. Mungkin nanti tidak disampaikan. Ini khususnya para guru yang sudah jadi para guru harus betul-betul memahami, ya, sehingga menularkan terkait dengan waqaf dan ibtida kepada para muridnya, ya, dengan tidak salah. Dan yang tidak kalah penting, syuf, Masya Allah, ya, ini khusus para guru. Tidak kalah penting juga adalah ketika wakafnya tidak baik, tidak benar, atau bahkan mengundang kerancuan dari sisi makna, maka ditegur. Jangan ragu untuk menegur. Ya. Jangan ragu untuk menegur. Kalau misalnya waktu untuk belajarnya terbatas, cari waktu yang lain untuk mempelajari tentang wakaf dan ibtidah. Ya. Jadi ini mengingatkan kepada kita semua tentang betapa pentingnya hal yang berkaitan dengan wakaf dan ibtidah dalam beradab kita ketika tilawatul Quran. Baik, para hadirin juga para pemirsa sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya di sini Babul Waqfi wal Ibtida, beliau menyatakan wa ba'da tajwidika lil hurufi labudda min ma'rifatil wuqufi wal ibtida. Di sini dipotongnya di sini. Jadi maknanya adalah, dan setelah engkau memahami tentang kaidah-kaidah tajwid seputar kaidah-kaidah bacaan Al-Qur'anul Karim, tajwidika lil hurufi. Ya. Tajwidul huruf maksudnya adalah tadi hukum seputar bacaan Al-Qur'anul Karim, tentang fasahahnya, makharij dan sifatul huruf. Kemudian juga berkaitan di dalamnya dengan al-alaqatu bainal huruf, apa? Kaitannya antara dua huruf, baik itu seputar idgham, seputar ikhfa dan seterusnya. Hukum-hukum yang berlaku. Baik. Kemudian ya, barulah la budda min ma'rifatil wuqufi wal ibtida. Kalian juga, engkau harus juga mengetahui tentang hal yang berkaitan waqaf dan ibtida. Wal ibtida'i wa hiya tuqsamu idzan thalathatun tammun wa kafin wa hasan. Jadi yang disebutkan oleh Imam Ibnul Jazari, kalau kita mau Baik, kalau kita mau rincikan, kalau kita mau rincikan ya, bahwa di dalam pembahasan di kitab ini, yaitu di Jazariyah, ya, wal ibtida'i wa hiya tuqsamu idzan, dan pembahasan tentang wakaf itu terbagi menjadi 3. Coba diperhatikan, ya. Tuqsamu idzan thalathatun, ya. Tuqsamu idzan thalathatun. Dia terbagi menjadi 3, thalathatun tammun wa kafin wa hasan. Ya.
Ada 3 pembahasan. Taib. Ini tapi sebetulnya dia yang berkaitan dengan pembagian wakaf ikhtiyari. Mungkin nanti dibahas di sini ya. Baik, nanti insya Allah kita coba untuk jelaskan di kesempatan mendatang ya. Berkaitan dengan wakaf dan ibtidah. Atau satu lagi ya, satu poin lagi, afwan. Kita fahami dulu wakaf ya. Kita fahami dulu terkait dengan definisi wakaf, masih ada waktu. Belum tilawah ya. Tilawah sebentar nanti. Nah. Apa itu wakaf? Tadi kita jelaskan. Ada wakaf yang pembahasannya apa? Secara umum. Sebagian ulama mengistilahkan dengan apa? Wakaf yang hakiki. Demikian juga dengan ibtidah. Ya, demikian juga dengan ibtidah. Yang hakiki atau yang umum. Seperti apa tadi yang umum? Wakaf yang ketika kita betul-betul menyelesaikan apa? Menyelesaikan tilawah. Ini wakaf umum. Wakaf yang hakiki, apa ya? Wakaf yang betulan wakaf. Menyelesaikan bacaan. Demikian juga dengan ibtidaknya. Ibtidak yang hakiki, ibtidak yang umum, secara makna umum adalah ketika kita membaca atau memulai tilawah Al-Quran. Ya, ini yang umum. Nah, pembahasan yang ada di dalam matan Jazariyah di sini, wakaf yang dimaksud adalah wakaf yang khusus. Apa wakaf khusus? Ya, wakaf khusus yang seperti yang kita fahami yaitu ketika berada di pertengahan tilawah. Ya, pertengahan tilawah. Baik. Maka di sini katakan, ya, harus juga bisa membedakan antara wakaf, qata' dan saktah. Tahu wakaf kita tahu ya, secara umum, belum mendetail mungkin. Qata', pernah dengar qata'? Ketika selesai tilawah tadi, ya, disebut dengan wakaf yang umum tadi, qata'. Kemudian ada juga saktah. Saktah itu apa? Berhenti, ya, juga. Wakaf juga berhenti. Nah, seperti apa perbedaannya? Coba kita lihat. Wakaf adalah, kalau secara bahasa ya, di dalam bahasa Arab wakaf itu, waqafa adalah al-habs, al-kaf atau al-mana', menahan. Al-habs apa? Menahan. Al-kaf menahan. Al-mana' apa? Melarang, menahan juga. Ini secara bahasa ya. Secara bahasa dikatakan adalah al-mana', menahan. Adapun secara istilah yang dimaksud dengan wakaf di sini adalah berhenti sejenak untuk mengambil nafas kemudian melanjutkan lagi bacaan. Ya. Baik dia terkait dengan akhir ayat ataupun pertengahan ayat. Disebut wakaf. Akhir ayat ataupun di pertengahan ayat. Disebut wakaf juga. Ya. Ada pembahasan tersendiri terkait dengan wakaf di akhir ayat. Wakaf akhir ayat, ya. Di sini ketika meskipun maknanya dalam tanda kutip rancu, maka ini diperbolehkan. Ya. Ini disebut dengan wakaf yang astagfirullah. Wakaf yang disepakati, ya. Atau disebut dengan wakaf tauqifi, boleh, ya. Meskipun hukumnya tidak wajib. Seperti fawailul lil musallin. Jadi, itu satu ayat, ya tidak? Boleh tidak kita wakaf di sini? Boleh tidak? Boleh. Kenapa? Karena memang satu ayat. Ya. Tapi nanti harus dilanjutkan. Ya. Jangan berhenti tilawah, jangan qata', jangan memotong tilawah sampai di sini saja. Ya. Baik. Jadi wakaf adalah ketika seorang berhenti sejenak, bermaksud mengambil nafas dan berniat juga untuk melanjutkan tilawahnya. Baik itu di pertengahan ayat ataupun di akhir ayat. Ini makna wakaf yang kita ketahui bersama. Ya. Baik. Jadi sudah paling tidak ada gambaran terkait dengan wakaf. Insyaallah kita lanjut untuk pembahasan materi
di kesempatan mendatang terkait dengan wakaf dan ibtidah. Ya. Nah di sini tadinya Ana ingin sampaikan khususnya kepada para guru ya, kepada para guru mohon betul-betul diperhatikan terkait bab wakaf dan ibtidah. Ya. Dipelajari juga ya, bagaimana wakaf dan ibtidah yang seharusnya dilakukan. Diperhatikan juga terkait dengan wakaf dan ibtidah yang tidak boleh dilakukan secara adab dalam bertilawah. Ya. Ini harusnya betul-betul dipelajari. Antum yang para santri yang belum terlalu paham terkait dengan kaedah-kaedah wakaf dan ibtidah, silahkan ikuti aturan mushaf, tanda-tanda mushaf. Ya, silahkan ikuti tanda-tanda mushaf. Ini pernah saya sampaikan juga, punten. Terkait dengan mushaf yang antum gunakan, dari ma'had dikasih berapa? Semuanya dapat 2. Dia tidak. Ada yang dapat 1 enggak? Enggak ada. Iya enggak? Semuanya dapat 2. Betul tidak? Kenapa dapat 2? Ketika di halaqah dua-duanya Bapak tidak. Ya boleh aja kalau mau riweuh. Ya. Tapi maksudnya adalah, kan yang dikasih itu adalah mushaf yang satu terjemah, satu tidak terjemah. Begitu tidak? Harusnya begitu. Kalau ada yang dua-duanya terjemah atau dua-duanya tidak terjemah, kabar-kabar ya ngasih tahu. Yang terjemah itu khusus untuk pembelajaran tafsir atau ketika antum mau tadabbur. Yang tidak terjemah ini digunakan untuk menghafal. Ini yang saya lihat ketika di halaqah banyak yang bawa yang terjemah. Ini riweuh. Riweuh untuk menghafal ini. Jadi susah masuk memorinya. Banyak tulisan, banyak coretan dan seterusnya. Udah mah mushaf yang dibawa untuk menghafal itu yang terjemah. Warna-warni. Kemudian banyak tulisannya dicoret-coret deh. Subhanallah. Banyak coretan tidak? Ada yang garis, ada yang kotak, ada yang diarsir, ada yang gambar gunung, ada quotes, masa. Begitu tidak? Ini gimana mau masuk memori? Ya akhi, saya sampaikan di awal. Ya, bagi yang tahun-tahun pertama atau 3-4 tahun pertama, kan yang baru belum tersampaikan. Untuk menghafal Al-Quran itu butuh juga secara visual dilihat. Itu sangat berpengaruh kepada apa yang dihafalkan. Kalau antum ngafal dengan terjemah-terjemah tadi riweuh, kecuali antum punya fokus yang sangat tinggi, lain cerita ini. Ya. Tapi sebagiannya kan ditoel sedikit udah buyar lagi, begitu tidak? Makanya susah untuk menghafal. Jangan pakai yang terjemah. Ya. Pakainya yang mushaf tidak terjemah, makanya dikasih 2. Ya. Makanya dikasih 2. Kalau perlu ditegur ya nanti yang tidak pakai mushaf tersebut. Ya. Baik, kita masuk sesi tilawah ya sebentar. Terakhir pembahasan tilawah kita di ayat di surat Al-Mujadilah. Surat Al-Mujadilah. Surat Al-Mujadilah ayat ke-12. Silakan diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة
Baik. Sekali lagi berkaitan dengan hafalan di sini, ya. Coba perhatikan di surat ini, surat Mujadilah ini. Ada idza najaitum, ada apa? Tanajaitum. Coba diperhatikan yang baik ya. Ini masih aja banyak yang suka ketukar-tukar. Bahkan ketika melihat ya, jangan tertukar. Baik. Perhatikan juga najaitumur rasul pakai sin. Rasul terkadang sebagian orang membaca dengan sin tebal, jadi shad otomatis. Rasu su tipis. Jangan ditegangkan, jangan dibuat tegang lidahnya. Lidah belakang tegang, ya sudah jadi tebal. Rasu ya. Nah. Faqaddimu baina yaday najwakum. Coba diperhatikan di sini sering diingatkan terkait dengan ada yang namanya huruf lin. Tahu huruf lin? Ya atau waw sukun yang sebelumnya fathah. Idza najai faqaddimu bayi nayadai. Sempurnakan fathahnya. Jangan jadi imalah, jangan miring harakatnya. Fathahnya jangan miring. Najaitu jai. Ini kalau di slow mo jaitum begitu. Begitu itu kalau slow mo-nya begitu. Baina yadai. Paham? Baina yadai. Nah. Sekali lagi. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر sama khairu kha jelas khairu jangan khae ya jangan khae khai nyerepet hampir ke kasrah ya khairu. Nah perhatikan wa ato perhatikan qalqalahnya atharu ra tebal. Dzalika khairul lakum wa atharu. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Satu ayat saja. Kita ulang sekali lagi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة
ذلك خير لكم وأطهر خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم Silakan dibaca. Kakak Ali, keluarkan bacaan terbaikmu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday. Habis bensin. Coba, nah sekarang ujian waqaf dan ibtidah di mana? Kalau mau waqaf. Belum kita pelajari ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah dzalika khairul lakum wa athhar fa illam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. La ba's. Silakan dicoba baca Sudais. Syekh Sudais. Jadikan kami serasa di Masjidil Haram. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. Diulangi, agak perlahan. Kalau antum mau potong idza najaitumur rasul boleh. Ulang idza najaitumur rasul boleh. Nah, di situ ada terpangkas dua mad jaiz jadi lebih pendek sedikit. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasul idza najaitumur rasul. Ya, terlihat perlahan. Ini bagaimana kita itu cara membaca dengan tartil, dengan betul-betul berusaha untuk menunaikan seluruh bacaan. Bukan sekedar idza najaitumur rasula faqad, enggak. Idza najaitumur rasula faqaddimu baina. Lihat. Setiap huruf yang keluar betul-betul jelas, seluruh hak dan mustahak atau sifat-sifatnya tertunaikan. Coba seperti apa? Lahja Arabi. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasul idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah
Dzalika khairul lakum wa atharu. khairu Dzalika khairul lakum wa atharu. Fa illam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. mainkan ra-nya ghafurur ra tebal Fa illam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. baik la bas cukup. Ya, kita cukupkan sampai di sini sebagai penutup. Ya, sebagai penutup ada nasihat untuk kita semua tanpa terkecuali. Coba diperhatikan. Dari kita di awal sudah menyinggung bahwa 1-2 hari ke depan, kalau paling cepat insya Allah besok malam kita sudah mulai tarawih. Paling cepat ya, nunggu nanti sidang itsbat. Maka kita akan masuki bulan Ramadan. Katakan dalam ayat apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Di dalamnya Allah Subhanahu wa taala bulan Ramadan tersebut menurunkan Al-Qur'an. Ya. Menurunkan Al-Qur'anul Karim. Itulah di antara sebabnya mengapa bulan Ramadan disebut juga dengan Syahrul Qur'an. Bulan apa? Bulannya Al-Qur'an. Berarti ada peringatan nuzulul Qur'an. Ya tidak? Kapan itu? Kita akan rayakan. Tapi di setiap malam. Bukan cuma 1 hari saja. Dengan cara apa? Hah? Manggil dudak. Obor. Bukan begitu. Cara merayakan nuzulul Quran terbaik adalah perbanyak tilawah. Di setiap malam. Bukan cuma 1 malam. Karena tidak diketahui kapan turunnya Al-Quran di bulan Ramadan tersebut. Ya. Sebagian ulama menyatakan nuzul Quran itu adalah di Lailatul Qadar. Dan turunnya Al-Quran yang dimaksud adalah, kita ketahui turunnya Al-Quran ada 2 tahap. Tahap yang pertama adalah dari Lauhul Mahfuz ke ila sama'id dunya. Ya. Ke apa? Baitul Izzah, apa? Langit dunia. Diturunkan secara total 30 juz. Baru dari langit dunia diturunkan secara mufarraqan. Secara berangsur-angsur kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Tahapan pertama tadilah Al-Quran turun di bulan Ramadan. Sebagian pendapat yang kuat dikatakan adalah ketika Lailatul Qadar. Yang dikatakan inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ya. Maka kita akan rayakan nuzulul Quran tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara perbanyak tilawah. Ini cara merayakan Al-Quran turun yang terbaik. Banyak tilawatul Quran di setiap malamnya. Enggak perlu menentukan 1 malam saja. Siap tidak? Coba perhatikan. Antum terbiasa sehari berjam-jam membaca Al-Quran. Terbiasa bertilawah. Kalau antum tidak khatam, ini sangat-sangat memalukan. Malu sama diri sendiri, malu kepada Allah. Bukan kepada ustaz, bukan kepada gurunya, bukan kepada musyrifnya, tidak. Antum malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan orang yang hakikatnya orang yang tidak bisa menyelesaikan tilawatul Quran sampai khatam di bulan Ramadan secara khusus, ini adalah memang orang-orang yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak tilawah. Bayangkan, tidak diinginkan oleh Allah. Tidak Allah berikan taufik ke dalam hatinya. Tidak terpilih dia sebagai orang-orang beriman yang hatinya tergerak untuk bertilawah. Terlena dengan tidurnya. Terlena dengan bengongnya sehari-hari. Terlena dengan nanti liburan, gadgetnya.
Lebih banyak pegang ini daripada apa? Mushaf. Enggak, Ustaz, pegang ini, tapi dilihat mushafnya. Iya. Baca satu ayat, ting, notif. Notifnya bukan 1, 2. Banyak. Sekali datang notif, apakah diam? Astaghfirullah. Ana lagi tilawah. Apakah begitu? Tidak. Notifnya yang diutamakan. Cek. Banyak tilawah atau banyak bersama ini? Tilawah. Masya Allah. Harusnya banyak tilawah. Maksudnya, jangan sampai jadi orang yang tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertilawah. Kalau antum terbiasa sehari-hari berjam-jam bertilawah, para santri ini sehari-hari terbiasa bertilawah. Tapi ketika masuk Ramadan tidak pernah khatam sama sekali. Bahkan khatam 1 atau 2 kali ini masih aib. 1 kali ini masih aib untuk santri. Karena sehari-hari 5 jam paling tidak, 4 jam minimal itu antum bertilawah. Ya tidak. Kalau sehari bertilawah 4 jam, antum 4 jam tilawah berapa juz? 1 juz itu berapa jam? Rata-rata 1 jam itu paling lama sudah. Ya tidak. Antum ketika ujian maksimal berapa? 45 menit 1 juz. Ya tidak. Tapi rata-rata setengah juz atau 40 menit kurang sudah selesai. Dikali 4 jam, kira-kira dapat berapa juz? Paling tidak 4 juz. Betul tidak? 4 sampai 5 juz. Kalau sehari antum bisa dapat 4 juz atau 5 juz, berarti sebulan harusnya dapat berapa? Coba. 5 kali 30 berapa? 5 kali 30 berapa? 15 kali. Ya tidak? Berapa? 5 kali 30 berapa? 150. 150 berarti 150 juz. Iya tidak? Berapa kali itu? Bagaimana ngitungnya? Jadi liar. Berapa? 5 kali. Baik. 5 kali lebih ya. 5 kali lebih ya. 6 kali ya 5 kali betul. 5 kali. 5 kali khatam dalam 1 bulan. Harusnya begitu. Ini standarnya. Standar santri yang biasa ngaji 4 jam per hari, minimal ini 4 jam teh. Antum biasa 5 jaman, kebanyakan. Berarti seharusnya khatam dalam 1 bulan itu 5 kali. 1 kali itu aib, apalagi 1 kalinya cuma di ma'had. Begitu tidak? Nggak dihitung harusnya. Nanti kita kasih lembaran kontrol tilawah. Ya. Ini dibawa sampai ke rumah nanti. Selama Ramadan dibawa. Maka jangan sampai menjadi orang yang tidak dipilih oleh Allah Subhanahu. Ini teringat sebuah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berkaitan dengan orang-orang munafik. Coba diperhatikan. Ketika perang Badar atau perang Badar kalau tidak salah. Orang-orang munafik itu beralasan ketika peperangan itu sudah diumumkan beberapa hari lagi, maka mereka ketika datang hari H belum siap. Belum siap. Yang lain udah pada berangkat. Saya belum siap. Ya udah nggak usah ikut deh. Munafik itu kayak begitu. Kenapa bisa begitu? Lihat kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Lau aradul khuruj la a'addu 'uddatan walakin karihallahum bi'athahum." Arti tidak. Lau aradul khuruj. Kalau mereka ini orang-orang munafik ini memang mau untuk keluar ikut berperang bersama Rasul alaihi salatu wasallam, la a'addu lahu 'uddah. Maka mereka akan betul-betul mempersiapkan dari sebelum-sebelumnya. Dari jauh-jauh hari sudah bersiap. Lihat kalimat setelahnya. Walakin karihallahum bi'athahum. Akan tetapi Allah enggak suka mereka ikut. Enggak, Allah kasih taufik dalam hatinya untuk bergerak hatinya mempersiapkan diri. Enggak. Kenapa? Karihallah. Allah enggak suka. Mereka bergabung bersama orang-orang beriman. Ngerecokin, ngeganggu pasti di sana.
fathabbatahum, maka dibuatlah mereka tidak bergerak. Wa qila qa'udu ma'al qa'idin, maka dikatakan kepada mereka, ya sudah duduk-duduk saja bersama orang-orang pemalas. Ya sudah duduk saja bersama orang-orang yang tiduran, yang suka bengong, yang suka pegang gadget seharian. Sama dengan tilawatul Quran. Kalau antum berniat sedari sekarang atau bahkan dari jauh-jauh hari, saya tilawah hari-hari ini untuk mempersiapkan ketika datang bulan Ramadan, gaspol. Minta taufik sama Allah, minta hidayah sama Allah, agar supaya hati ini dikuatkan nanti, diberikan petunjuk agar supaya semangat ketika datang bulan Ramadan. Karena kalau malas-malasan, ternyata tidak Allah pilih kita bersama orang-orang yang beriman. Tapi Allah masukkan kita ke dalam golongan orang-orang malas. Nyerempet seperti orang-orang munafik. Berarti ada masalah. Bisa jadi ada masalah. Sehari-hari antum 4 jam ngaji, tapi ketika Ramadan malah jadi 2 jam, setengah jam, bahkan enggak sama sekali. Ada masalah itu dalam hatinya. Bisa terindikasi dalam hatinya ada kemunafikan. Itu sangat bahaya. Ya, sangat berbahaya. Sedih. Harusnya seorang santri enggak bisa menyelesaikan khatam 2-3 kali dalam 1 bulan selama bulan Ramadan. Ya, dulu kita pernah di tahun kedua atau tahun ketiga kita buat banyak-banyakan tilawah. Ya, ada yang sampai 10-15 kali. Ya, 12 kali. Ya. Siapa yang dapat hadiah? Mudah-mudahan pada jujur itu. Ya, karena kita enggak simak ya. Ya. Tapi ini kembali kepada amalan antum ya. Yang itu betul-betul akan berguna, bermanfaat bagi kita semua ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Terakhir, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan diberikan taufik dan hidayahnya serta semangat untuk istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap juga betul-betul dipertemukan dengan bulan Ramadan sehingga kita bisa memaksimalkan kesempatan yang sangat-sangat baik tersebut dan meraih apa yang menjadi keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan itu sendiri. Kemudian setelah berlalunya bulan Ramadan, di antara tujuan inti perintah puasa adalah kita termasuk daripada golongan orang-orang yang meraih predikat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Inilah yang menjadi perintah inti. Jadi menjadi sangat penting keluar dari bulan Ramadan kita semakin baik. Kita semakin menjadi pribadi yang punya kualitas secara keimanan, secara sikap dan juga secara amalan. Itulah di antara maksud yang Allah firmankan, kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اقرأ باسم ربك الذي خلق. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi, Al-Quran. Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.